Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shawmul dahr. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya.
mengingat umur kita bisa sampai ataupun tidak. Salah seorang ulama tabi'in, Wa'alah bin Al-Fadl, menyatakan, dahulu para sahabat telah berdoa terus menerus selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah bertemu Ramadan, kemudian mereka kembali berdoa selama 6 bulan berikutnya. Mereka memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal yang mereka lakukan selama bulan Ramadan. Di antara doa mereka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan bisa jadi doa ini kita pakai untuk kita, karena kebanyakan kita sekarang ini setelah merayakan Idul Fitri, kemudian kita jarang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa kita diterima, karena kita merasa Ramadan sudah lewat. Doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa sallimni mutaqabbal. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah, ulama-ulama terdahulu membaca doa ini enam bulan setelah melaksanakan ibadah puasa dan 6 bulan sebelum melaksanakan ibadah puasa. Artinya mereka berdoa minta supaya dikabulkan doanya itu selama 1 tahun tidak pernah berhenti. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, sungguh sebuah keteladanan yang sangat mengagumkan yang telah diberikan para generasi saleh kepada kita, dan kita diajarkan oleh mereka semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan harapan hamba-Nya meningkat derajatnya dari derajat mukmin menjadi derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Jadi secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghendaki hamba-hambanya menjadi orang yang mulia, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara. Lantas sebuah pertanyaan penting tertuju pada diri kita masing-masing, apakah kita telah mencapai derajat muttaqin setelah melaksanakan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya di bulan Ramadan kemarin itu? Tentunya pertanyaan tersebut hanya kita masing-masing yang tahu atau bisa menjawabnya. Namun keadaan dan situasi yang kita saksikan pada bulan Syawal ini setidaknya dapat memberikan gambaran atas pertanyaan di atas tadi. Perhatikan masjid kita setelah Ramadan. Apakah keadaannya tetap ramai dipenuhi jamaah? Apakah sholat maghrib dan sholat isya berjamaah juga seramai seperti bulan Ramadan? Sayang teramat sayang jika jawabannya adalah tidak. Sayang jika Ramadan tahun ini tetap seperti Ramadan sebelumnya, tetap tidak mampu menjadi sarana dan cara untuk meningkatkan keimanan hingga mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Sesungguhnya banyak pelajaran berharga yang bisa dijadikan ukuran seberapa baik ibadah kita di bulan Ramadan. Keberhasilan seseorang di bulan Ramadan menurut para ulama dapat dilihat dari amal perbuatannya setelah bulan Ramadan berlalu. Artinya sekarang ini seseorang yang mendapatkan ampunan serta pahala yang besar ketika bulan Ramadan biasanya terlihat dari ibadahnya yang semakin rajin dan semakin baik akhlaknya setelah Ramadan berakhir. Begitu pula sebaliknya. Maka perlu bagi kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita semakin rajin beribadah serta akhlak kita semakin baik setelah berakhirnya bulan Ramadan, atau kita tetap seperti sebelum Ramadan? Jawabannya kembali pada diri kita masing-masing untuk melihat sendiri atau untuk menilai sendiri apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan atau justru termasuk orang-orang yang gagal meraih kemenangan di bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika berada di bulan Syawal ini? Jawabannya adalah tetap meningkatkan amal ibadah kita secara istiqomah setelah menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan pengertian bahwa yang dinamakan istiqomah, apa sih istiqomah itu? Kata beliau adalah menempuh jalan agama yang benar, yang lurus dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Itu istiqomah. Dan istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk atau wujud istiqomah dalam amal ibadah adalah dengan mengerjakan amal ibadah tersebut secara rutin. Jadi bentuk atau wujud istiqomah dalam ibadah adalah dengan mengerjakan amal ibadah tersebut atau kebaikan tersebut secara rutin, terus menerus, dan berkesinambungan meskipun amal ibadah tersebut sedikit. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal amal apakah yang paling dicintai Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adwamuha wa in khalla wa qala lahu minal a'mal ma tutiqun." Kata Rasulullah, yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Lalu beliau bersabda, beramalah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Istiqomah merupakan salah satu hakikat kemenangan di bulan Syawal ini. Seseorang yang tetap beribadah, tetap beramal secara terus menerus sesuai dengan kemampuannya tanpa terpengaruh waktu, apakah waktu itu Ramadan atau bukan, adalah seorang yang telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dirinya selaku manusia. Allah pun memberikan kabar gembira kepadanya melalui firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah apa yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari ketika di bulan Ramadan, baik ibadah sunnah, ibadah wajib, sedekah sunnah, sedekah wajib, mudah-mudahan di bulan Syawal ini bisa kita lanjutkan dan bisa kita teruskan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa salihin wa salihat. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin muqtarib bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walazimu sholat ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika sada wa ta'lima wa ijlalan wali wa ta'zima. Faqad qala Allah ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah warda Allahumma an ashabi Abi Bakr wa Utsman wa Ali wala ashabi nabiyika ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un 'alimun mujibud da'wat wa qad ja'alaka wa rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal bala wal waba wal fahsya wal munkar salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassuana wa ta'ala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi wa la